Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kitab Masailul Jahiliyah. Melanjutkan pada permasalahan yang ke-120. Disebutkan oleh muallif tanaquduhum fi atba'ihim li ghairihim. Kontradiktif mereka fi ittiba'ihim li ghairihim, di dalam mengikuti selain mereka, atau orang-orang jahiliyah mereka mengklaim ajaran mereka kepada pendahulu-pendahulu mereka yang soleh, padahal mereka tidak demikian. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Permasalahan ke-120 ini membahas tentang pentingnya untuk kita berkomitmen di dalam persaksian kita. Dan persaksian yang paling besar di dalam kehidupan ini adalah persaksian akan dua kalimat syahadat. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barang siapa yang mengucapkannya wajib menjalankan konsekuensinya di dalam bentuk komitmen terhadap syahadatnya. Orang yang mengatakan ana muslim atau saya muslim, maka dituntut dia melakukan konsekuensi dua kalimat syahadat ini. Karena dua kalimat syahadat adalah simbol besar Islam, termasuk rukun Islam yang pertama. Konsekuensi yang ada di dalamnya, wajib bagi kaum muslimin beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan, apapun bentuknya. Ya, dari mana? Maka wajib bagi dia berilmu. Wajib bagi dia berilmu. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wajib bagi dia mengikuti seluruh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh persaksian yang jujur. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan da'wahum ittiba'as salaf ma'at tasrih bi mukhalafatihim. Orang-orang jahiliyah mengklaim bahwasanya mereka itu mengikuti para salaf, mengikuti pendahulu mereka. Ya, kalau kita, salaf kita ya Rasulullah dan para sahabat. Kalau orang jahiliyah pada waktu itu, salaf mereka ya tentu sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena makna salaf itu adalah pendahulu. Makna salaf adalah pendahulu. Dijelaskan oleh sebelumnya, mereka mengklaim mengikuti para salaf mereka tentunya, padahal yang jelas nampak pada mereka adalah menyelisihi para salaf yang dia klaim tersebut. Ammatul Yahudi wan Nasara. Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang sesat, pasti mereka menisbatkan ajaran mereka kepada pendahulu yang soleh, pendahulu yang baik. Karena tidak mungkin seseorang itu menisbatkan kepada pendahulu yang jelek, kemudian dia mengklaim saya berada di atas kebenaran. Tidak mungkin. Orang yang mengklaim berada di atas kebenaran, pasti dia mengatakan juga ini ajaran dari pendahulu A, pendahulu B.
yang disebutkan adalah orang-orang soleh. Contohnya di sini Yahudi yadda'una annahum min atba'i Musa. Yahudi mengklaim bahwasanya mereka itu adalah pengikutnya Musa. Musa orang soleh, Musa Nabiullah. Apakah kemudian kita salahkan Nabi Musa karena Yahudi menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad? Tentu tidak. Orang-orang Nasrani yadda'una annahum yattabi'una al-Masih alaihi salam wa man amana bihi. Ya, orang-orang Nasrani mengklaim pengikutnya Nabi Isa dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa. Kemudian apakah kita salahkan Nabi Isanya karena mereka menyimpang dari ajaran Islam? Ya. Wa ahlud dhalal min hadhihi al-ummah yadda'una annahum yattabi'una salaf hadhihi al-ummah min as-sahaba wat tabi'in wa atba'ihim. Dan orang-orang yang sesat pada zaman kita mengklaim bahwasanya mereka adalah pengikut para salaf, baik dari sahabat, tabi'in dan pengikutnya. Ya. Enggak mungkin mereka klaim kami adalah pengikut Abdullah bin Saba barangkali. Orang Yahudi. Tidak mungkin mereka mengklaim kami ini adalah pengikutnya Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan tokoh sesat. Tidak mungkin mereka mengklaim sungguh ajaran kami ini adalah turunan dari Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Tidak mungkin. Mereka mengatakan inilah yang diajarkan para salaf, walaupun berada di atas kesesatan. Inilah yang diturunkan oleh Nabi dan para sahabatnya, walaupun mereka melakukan kesyirikan atau kebid'ahan. Ya. Wa ma kullu man idda'a annahu ala madhhabis salaf aw ala manhajis salaf takunu da'wahu sahihah. Ya. Dan setiap pengakuan itu butuh pembuktian. Butuh pembuktian. Siapapun yang mengaku saya Islam, saya mau masuk surga, saya menyembah kepada Allah, mana buktinya? Ya, karena sesungguhnya ucapan di lisan ini tidak bisa dijadikan patokan sedikit pun. Yang kita jadikan patokan adalah buktinya. Sebagaimana Yahudi dan Nasrani di dalam surat Al-Baqarah mengatakan wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak ada yang bisa masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum. Katakanlah wahai Muhammad, mana datangkan buktinya kalau kalian yang masuk surga. Ya. Sama pada zaman ini juga ketika ada orang mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau disingkat apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah singkatannya. Kemudian mengklaim di dalam mazhab fikih mazhab Syafi'i. Kemudian mereka juga mengklaim bahwasanya kami adalah pengikut para sahabat. Mana buktinya? Ya. Dan untuk mendeteksi ini mudah. Kitab-kitab para ulama turun temurun sudah ready ya, sudah disiapkan. Diukurnya adalah dari mana akidah mereka dulu. Apakah akidah mereka mengikuti akidah para sahabat? Imam Syafi'i memiliki akidah, tulisan kitab akidah, diikuti atau tidak? Ya. Imam Ahmad juga demikian. Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Banyak para ulama menukil kitab akidah dari zaman ke zaman. Apa tujuannya? Untuk meluruskan persepsi bahwasanya ini yang mengklaim dirinya adalah Ahlus Sunnah timbangannya ini. Ya, semuanya sudah ada turun temurun. Dari zaman Imam Abu Hanifah, beliau menulis ada Fiqhul Akbar. Itu menulis tentang masalah akidah. Kalau masalah fikihnya Fiqhul Asghar. Ya. Kemudian Imam Malik juga ada tulisannya tentang akidah. Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad buat kitab namanya Usulus Sunnah. Usul Sunnah. Anaknya buat kitab As-Sunnah. Ya. Kemudian banyak sekali Imam Bukhari menulis tentang masalah takdir.
khalqu af'alil ibad. Para imam yang lainnya, bahkan sampai pada zaman terdekat kita, ada tulisan-tulisan akidah dari mereka. Ini semata-mata hanya untuk meluruskan persepsi siapa sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah. Karena makna dari ahlus sunnah adalah orang-orang yang benar-benar jujur di dalam mengikuti Al-Quran dan sunnah. Wal jamaah, dan mereka berkumpul bersatu di atas Quran dan sunnah. Ini makna ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah di dalam lafadz sunnah, ahlus sunnah, sunnahnya itu bukan hanya hadis, tapi yang dimaksud sunnah adalah jalan Rasulullah. Maka ahlus sunnah adalah orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah. Bagaimana jalan Rasulullah? Menerapkan Al-Quran yang dijelaskan oleh beliau lewat lisannya dengan sunnah. Jelas ya? Maka ahlus sunnah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah wal jamaah, dan mereka berkumpul jamaah. Maksudnya apa? Bersatu di atas ini, bukan bersatu di atas golongan, bukan bersatu di atas jumlah, tidak. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan ketika ditanya manil jamaah, siapa jamaah itu? Abdullah bin Mas'ud menjawab, man wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Siapa saja yang mencocoki kebenaran walaupun sendirian. Karena lafadz jamaah itu identik dengan jumlah banyak, kan begitu. Salat berjamaah, maka identik jumlah banyak. Dan di dalam hal ini disebutkan bahwasanya jamaah yang dimaksud adalah yang mencocoki kebenaran walaupun sendirian. Dia dikatakan al-jamaah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam terpecah menjadi 73 golongan, satu yang selamat. Siapa mereka wahai Nabi? Nabi menjawab al-jamaah. Al-jamaah. Di dalam riwayat yang lain menafsirkan makna al-jamaah adalah ma kana alaihi anal yauma wa ashabi. Siapa saja yang mencocoki tata cara beragamanya seperti aku dan para sahabat. Syekh Shalih Fauzan mengatakan di sini hatta yu'radu ma 'indahu 'ala manhajis salafis salih. Orang yang mengklaim mereka adalah ahlus sunnah di atas manhaj salaf tidak diakui sampai benar-benar disesuaikan dengan manhaj salaf yang benar. Karena ini tidak cukup hanya sekedar pengakuan. Ya, sama dengan profesi yang lainnya barangkali. Orang mengaku sebagai polisi, saya ini polisi. Apakah cukup pengakuan ini? Atau kita butuh bukti? Mana bukti Anda sebagai polisi? Mungkin dari seragamnya, atau pengetahuannya, atau diakui oleh polisi yang lainnya. Ya. Orang mengklaim saya adalah dokter. Apa yang bisa Anda tunjukkan bahwasanya Anda dokter? Apakah cukup hanya pengakuan di lisan? Sama juga ketika seseorang mengatakan ana muslim, saya muslim. Ana sunni, saya sunnah. Ana salafi, saya adalah salaf. Ya. Dan penamaan salafi, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, akhir-akhir ini banyak dikaburkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga orang-orang yang masih setengah-setengah di dalam manhajnya bisa goyah. Mereka mengatakan pada zaman ini umat Islam yang mengaku manhajus salaf mengikuti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu hidupnya di abad ke-7 sampai 8 Hijriah. Sedangkan manhaj salaf berakhir di abad ke-4 Hijriah. Berarti Ibnu Taimiyah bukan salaf. Kenapa mengklaim pengikut salaf? Saya katakan ini adalah syubhat, keraguan-raguan. Yang ditekankan seseorang sebagai salafi menggunakan ya di belakang salaf, kemudian ada ya-nya di belakang. Ya, pengertian yang harus diluruskan, memang benar Rasul SAW mengatakan khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum,
tsummal ladzina yalunahum, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Disebutkan oleh para ulama, akhir masa yang direkomendasikan dalam 3 generasi itu adalah kurang lebih sampai abad keempat Hijriah atau tahun 400 Hijriah. Ya. Nah, setelahnya bagaimana? Setelahnya istilahnya namanya khalaf. Kalau 400 ke atas salaf, 400 ke bawah khalaf. Dari segi kurun waktu saja. Penamaan ini dari segi kurun waktu saja. Sisi yang kedua, ketika kita membahas masalah pemahaman agama, tidak terbatas dengan kurun waktu. Selama seseorang itu mengambil pemahaman generasi yang hidupnya di 400 Hijriah ke atas, maka dia yang hidup di 400 Hijriah ke bawah juga diakui sebagai salaf. Makanya ditambah ya, jadinya salafi. Ya-nya itu ya'un nisbah, ya yang berfungsi menisbatkan kepada golongan tertentu karena dia tidak berada dalam kurun tersebut. Ya. Sama ketika seseorang, kalau bahasa Arab, negara ini namanya Indonesia. Rakyatnya Andunisi, ada ya-nya, menisbatkan. Imam Bukhari, namanya siapa? Muhammad bin Ismail. Bukhari itu nama daerah. Dari Bukhara. Jadi Bukhari ada ya-nya, itu ya'un nisbah, bahasanya orang ini berasal dari Bukhara. Tambah ya, Bukhari. Ya. Arab sukunya. Orangnya Arabi. Ya, orangnya Arabi. Semuanya ada ya'un nisbah. Ya, maka terbantahkan tuduhan tersebut bahwasanya yang mengikuti Ibnu Taimiyah itu tidak termasuk salaf, namanya khalaf. Iya benar, khalaf dari segi kurun waktu. Tapi kalau kita lihat di surat At-Taubah ayat 100, apakah yang direkomendasi oleh Allah itu kurun waktu atau pemahaman agamanya? Jawabannya pemahaman agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang as-sabiqunal awwalun, para pendahulu umat ini, minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajirin dan ansar. Muhajirin orang Makkah, ansar Madinah. Kemudian Allah mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kalimat ini kira-kira mengikuti apa? Kurun waktunya atau pemahaman agamanya? Jelas pemahaman agamanya. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dibedakan dari segi kurun waktu. Dibedakan ini salaf, ini khalaf, boleh-boleh saja secara bahasa. Tapi penisbatan secara agama tetap berlaku. Seseorang itu tetap dianggap salaf dengan penisbatan ya salafi. Ya, ini makna dari kalimat tersebut. Tetap orang yang mengatakan ana salafi enggak sembarangan. Mana akidahmu? Sesuai dengan akidah salaf atau tidak? Mana prinsip beragamamu atau manhajmu? Sesuai dengan manhajus salaf atau tidak? Ya. Karena banyak orang mengikuti salaf, sunnah ini karena euforia. Teman-temannya ikut ngaji manhaj salaf, dia ikut. Kemudian pakai apa? Kaos pemuda hijrah. Sudah selesai, salafi. Ya. Bahkan dia tidak mengerti bagaimana akidah salaf. Bahkan dia tidak mempelajari bagaimana metode beragamanya para salaf yang memegang bendera besar-besar ilmu. Manhajus salaf, manhajul ilm. Manhaj salaf itu manhaj ilmu, semuanya timbangannya dengan ilmu. Timbangannya bukan dengan hawa nafsu atau akal atau perasaan. Ya, manhaj salaf adalah manhajul ilm. Fa in tabaqa fa huwa ala manhajis salaf. Ya. Jika orang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan para ulama tentang manhajus salaf, maka dia
dikatakan salafi. Wa in khalafa fa innahu laisa ala manhajis salaf. Namun jika berbeda atau berselisih dengan manhajus salaf, maka dia bukan dari golongannya. Betapa banyak orang yang sangat sengit terhadap pemerintah, kemudian orientasinya adalah menggulingkan pemerintah, menyalahkan pemerintah, mengaku saya salafi, mengaku saya ahlu sunnah, padahal jauh sekali minas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Tidak ada satupun dari kitab-kitab para salaf di dalam akidah mereka mengatakan bolehnya keluar dari pemimpin yang sah hanya karena pemimpinnya zalim. Ada satupun. Jika itu terbit adalah dari kitab-kitab golongan-golongan yang menyimpang, bukan dari golongan ahlus sunnah atau salafus saleh. Betapa banyak orang mengaku bahwasannya mereka adalah ahlus sunnah, as-salaf, tetapi tidak ketat di dalam masalah syirik, longgar di dalam masalah bid'ah. Padahal mereka di dalam kitab-kitab mereka selalu mencantumkan untuk benar-benar memperingatkan manusia dari kesyirikan dan bid'ah. Ya. Wa in idda'a hadza kullu at-tawaif wat-ta'awun kullu at-tawaif ad-dhallah al-an tad'i annaha 'ala madhhab as-salaf. Kata Syekh Shalih Fauzan, setiap kelompok sesat pada zaman ini semuanya mengklaim mereka adalah pengikut salaf, ahlus sunnah. Enggak ada yang berani, nih ahlul bid'ah nih, enggak ada. Enggak ada. Tidak ada orang mengatakan dengan lantang ya, mendeklarasikan saya adalah orang yang beragamanya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ada? Enggak ada. Semuanya mengklaim dirinya benar, dan itu sah, silahkan. Tapi untuk membenarkan pengakuannya butuh bukti, butuh penyesuaian. Alhamdulillah Al-Quran ada, hadis ada, kitab-kitab para ulama juga ada. Walakinnahum laisu ala manhajis salaf. Kata Syekh Shalih Fauzan, namun mereka bukan di atas manhajus salaf. Li'annahum la yantabiqu alaihim qaular rasul. Karena mereka tidak sesuai dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang beragamanya sama seperti aku dan para sahabatku. Ya. Yang terbesar jamaah sekalian di antara mereka adalah setiap mendengarkan dalil dan setiap datang pada mereka kebenaran, qalu sami'na wa ata'na. Yang terbesar. Manhajus salaf adalah mereka setiap mendengarkan dalil sampai kebenaran pada mereka, pada telinga mereka. Mereka sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Enggak ada dari mereka masih belum. Iya saya terima kebenarannya, tapi kok enggak pas pada aktivitas saya saat ini. Nanti saya terima tapi sekian tahun lagi lah. Ya. Datang dalil kepada dia, masa sih? Mungkin ini untuk orang Arab ini, yang lain bolehlah mungkin sesuai kulturnya. Terus dibentur-benturkan, ini bukan manhajus salaf namanya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi war rasuli an yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya ucapan seorang mukmin itu apabila dengar seruan dari Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya. Hadzal ladzi yakunu ala manhajis salaf. Inilah manhaj as-salaf. Ya, tidak peduli dengan yang lainnya karena orientasi para pendahulu kita, salafun as-salih, itu adalah akhirat orientasinya. Yang diletakkan pertama kali adalah bagaimana saya bertemu dengan Allah dengan kondisi selamat. Ya, bagaimana saya bertemu kepada Allah dengan kondisi selamat. Amma man khalafa, adapun orang-orang yang menyelisihi,
fa innahu laisa ala manhajis salaf, maka dia bukan termasuk manhajus salaf. Wa in idda'a dzalik, walaupun mereka mengklaim akan hal tersebut. Ya, saya ahlus sunnah wal jamaah, atau disingkat juga boleh. Ya, saya pengikutnya Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih yang ada di depan kalian, itulah madhabku. Mana buktinya? Ketika ada hadis sahih, sebagian kaum muslimin mengatakan apa? Kiai saya mengatakan demikian. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Padahal Imam Syafi'inya mengatakan kalau ada hadis sahih, itu madhabku. Mungkin maksud Imam Syafi'i ini apa? Mungkin fatwa-fatwa saya saat ini ada yang salah dan kebenaran itu belum sampai kepada saya. Maka nanti sepeninggal saya, apabila ada hadis yang sahih yang kalian temukan, itulah madhabku. Nah, ya. Wal ibratu laysat bid-da'wa. Ya. Pengakuan itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Wa innamal ibratu bil haqiqah. Tolak ukurnya adalah kebenaran. Falladzina yad'una as-salafiyah katsirun. Orang yang mengaku salaf banyak sekali. Lakin la budda min aradin ma hum alaihi ala manhajis salafis salih. Namun tetap harus diukur, disesuaikan dengan dalil, ya, sesuai dengan dalil. Kalau kita katakan kalau cukup pengakuan saya salafi, saya ahlus sunnah, saya pengikut para sahabat, maka nggak bisa disalahkan juga dong kalau Yahudi mengatakan saya pengikut Musa, Nasrani mengatakan saya pengikut Isa, ya, orang-orang musyrikin Quraisy mengklaim bahasanya saya ini atau kami ini mengamalkan amalannya Nabi Ibrahim dengan tawaf dengan telanjang di Ka'bah, kemudian disertai dengan 360 berhala. Mereka mengklaim siapa? Ini turunan dari agamanya Ibrahim. Ya. Wa kadzalika alladziina yantasibuna ilal madzahibil arba'ah. Demikian pula orang-orang yang menisbatkan diri kepada salah satu dari mazhab yang 4, wa hum yukhalifuna al-a'immata fil i'tiqad, sementara mereka berselisih membelakangi imam mereka di dalam masalah akidah, fantisabuhum ghairu sahih, maka penisbatan mereka tidak benar. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mempelajari ilmu sufi, maka tidak lama dia akan menjadi orang yang dungu. Betapa banyak thariqah sufiyah menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Ya. Sekali lagi, pengakuan itu bukanlah sebagai tolak ukur. Tolak ukurnya adalah dalil. Tolak ukurnya adalah ad-dalil. Kita masuk bab berikutnya, as-saddu an sabilillah. Termasuk perkara jahiliyah pada masalah yang ke-121, as-saddu an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, sadduhum an sabilillahi man amana bihi. Ya, orang-orang jahiliyah menghalau atau menghalangi manusia dari jalan Allah padahal mereka orang-orang yang beriman kepadanya. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang jahiliyah berusaha menjauhkan dari jalan Allah. Syekh Shalih Fauzan mengatakan di sini, sarfun nasi 'anid dukhul fi dinillah. Orang-orang jahiliyah dengan berbagai macam cara mereka berusaha untuk mengeluarkan manusia dari jalan Allah. Wa hadza 'amalul kuffar qadiman wa haditsa. Dan ini adalah usaha orang kafir mulai dari zaman dulu sampai saat ini, bahkan yang akan datang. Min Yahudi wan Nasara wa musyriki. Baik itu orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik. Ya, banyak sekali usaha mereka. Salah satunya yang terbesar adalah masuk dari olahraga, sport. Masuk dari
olahraga. Antum lihat orientasi kaum muslimin dengan salah satu cabang olahraga ghulu, berlebih-lebihan, sampai meninggalkan kewajibannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa, tidak hafal Al-Qur'an, yang penting saya bisa menguasai salah satu cabang olahraga. Tidak mengapa, tidak mengerti tafsir Al-Qur'an, yang penting bisa mencetak skor apa? Banyak, top skor. Ya. Meniru salah satu bintang bola barangkali. Ini bola ini yang paling banyak bola, terus terang. Cabang olahraga itu tadi cuma bahasa halus. Yang paling banyak bola. Bukan berarti haram main bola, enggak. Cuma ghulunya. Ghulu. Apa ghulu? Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Sampai-sampai kalau ada jadwal kajian enggak datang, dibenturkan sama main bola. Na'udzubillah min dzalik. Ya, betapa berhasil orang-orang Yahudi dan Nasrani dari sport. Antum lihat sekarang jam-jam pertandingan-pertandingan yang krusial ditempatkan pada jam berapa? Waktu Allah turun di sepertiga malam. Nabi mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin fi sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia setiap akhir malam, yaitu sepertiga malam terakhir. Kaum muslimin buka kacang, setel TV, kemudian duduk menikmati bola. Yang main siapa? Orang kafir. Orang kafir yang main. Dia menikmati kaum muslimin. Ya. Kemudian di situ Allah mengatakan, barang siapa yang minta ampun padaku pada saat itu, aku ampuni. Enggak, guys, ini tegang ini bolanya ini. Allah mengatakan, barang siapa yang pada saat itu minta atas permintaannya hajatnya, aku turuti. Masa bodoh. Ini yang penting. Kan begitu, Pak. Walaupun kalimat ini enggak diucapkan, secara sikapnya begitu. Ya. Kemudian dengan sikap begini, berharap ya sunnah ini muncul di permukaan, berharap Islam ini disegani, tidak. Kita sudah ikut dengan acara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha terhadap kalian wahai kaum muslimin sampai kalian apa? Mengikuti bukan agama mereka, enggak. Mengikuti millah mereka. Yang dimaksud millah adalah pola hidup. Enggak perlu mereka mengatakan, wahai kaum muslimin, ayo ucapkan dengan lantang, saya keluar dari Islam, saya masuk Yahudi. Enggak penting mereka. Saya keluar dari Islam, saya masuk Nasrani. Enggak butuh mereka. Cukup ikut kami, tata caranya. Ya. Kemudian yang kedua ada song dari lagu-lagu. Betapa banyak kaum muslimin lebih bangga anaknya ikut idol daripada mengucapkan atau melafadzkan Al-Quran dengan baik. Terjadi atau tidak? Terjadi. Ya. Kemudian ada dari sisi yang lain, dari seks, itu juga lebih parah. Bagaimana caranya dengan gaya terkini dianggap itu keren sehingga mengundang syahwat lawan jenisnya. Kemudian bisa dilihat saat ini pemudi-pemudi kita berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Make up, anak SMP sudah pakai apa? Make up. Anak SMP sudah pakai make up. Dulu SMA aja belum. Ya. Ini secara tidak langsung adalah sebagai cambuk bagi kita bahwasanya mereka sudah berhasil menguasai kaum muslimin. Belum dari segi bisnis. Dari segi bisnis menghalalkan segala cara. Kemudian membentuk orientasi kaum muslimin hanya uang dan uang bisnis. Dan tidak mempedulikan agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian banyak sekali ya dari sinema juga termasuk di sini. Film-film. Dari film-film yang sudah tidak edukatif lagi. Dijauhkan dari edukasi-edukasi yang bersifat kembali kepada agama. Jauh.
Bahkan tidak sedikit dari pemuda-pemudi kita walaupun sudah kelas SMA nggak paham toharoh itu apa, sholat sesuai dengan tata cara Nabi itu bagaimana, nggak paham dan tidak dipentingkan. Apalagi masalah akidah, apalagi tentang rukun la ilaha illallah, nggak tahu. Padahal mereka semua diciptakan di muka bumi ini untuk apa? Yuwahiduni, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sadduhum an sabilillah. Ini semua adalah misi orang-orang jahiliyah qadiman wa haditsan, mulai dari zaman dulu sampai saat ini untuk menghalau kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang bab ini insya Allah sudah berulang-ulang, gimana pembuatan Pak? Bab ini berulang-ulang, tapi kaum musliminnya dihapusi paling ini ya. Terlalu ekstrim ustadznya ini. Ya, buktinya apa? Tetap aja di situ. Ya, tetap aja kaum muslimin ada di situ. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Famin manahijil jahiliyah." Di antara manhaj jahiliyah pada setiap waktu dan tempat, as-saddu an sabilillah. Berusaha menghalau kaum muslimin dari jalan Allah. Bisa jadi pelakunya adalah orang kafir, bisa jadi pelakunya adalah kaum muslimin itu sendiri. Ya, yang mereka sudah mengadopsi tata cara jahiliyah. Mengadopsi tata cara jahiliyah dengan menebarkan syubhat, ya, mengajak kaum muslimin berbuat syirik, mengajak kaum muslimin untuk berbuat bid'ah dan seterusnya. Disebutkan oleh salah satu syekh bahwasanya Yahudi di antara mereka ada yang selalu mengirimkan orang-orang mereka untuk belajar Islam. Untuk belajar Islam. Bahkan di sebuah majelis disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Rayis hafizahullah, ketika berbincang dengan salah satu syekh di Palestina, mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi di sini banyak yang jadi ahli hadis. Ya, salah satunya ditunjuk orangnya itu adalah lulusan Universitas Islam Madinah. Dia pura-pura menjadi kaum muslimin, mengambil fakultas hadis dan sukses sampai S3 ilmu hadis. Ya, apa tujuannya? Sadduhum an sabilillah, untuk menghalau kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kondisi orang kafirnya mengetahui ilmu, kaum musliminnya tidak tahu ilmu, kira-kira peluang sesatnya bagaimana? Orang kafirnya sudah tahu ilmu Islam, kaum musliminnya disibukkan dengan olahraga, film, jalan-jalan. Kalau ibadah diarahkan ke yang bid'ah, kira-kira mana yang menang? Bisakah dia membantah hadis yang maudhu, hadis yang palsu datang kepada dirinya dari orang kafir? Gak bisa. Mau bantah bagaimana? Gak ada ilmunya. Nah, ini adalah kondisi bagaimana ketika orang-orang jahiliyah merusak kaum muslimin. Wajalbuhum ila nihalihim batilah, dan mereka berusaha untuk menarik kaum muslimin kepada madhab-madhab mereka. La yazaluna yuhawiluna fil muslimin sadduhum 'anil Islam, dan sikap seperti ini senantiasa akan dipertahankan oleh mereka. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah tadi. Walan tarda, tidak akan pernah ridha, anka, tentang wahai Muhammad. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti pola hidup mereka. Wa yaqulun, mereka mengatakan, ta'alau natahawar fima bainana. Ayo ke sini kita diskusi. Wa yaqulun bihurriyatil adyan. Kemudian mereka mendeklarasikan tentang kesetaraan beragama. Dan saat ini sudah muncul dengan setinggi-tingginya. Bahwasanya kaum muslimin sudah menyangka beda agama ini sama-sama masuk surga. Ya. Masing-masing memiliki keyakinannya dan akan berakhir semuanya di surga, kata mereka. Ya. Sehingga tidak sedikit kaum muslimin
1 Syawal dia hari raya Idul Fitri. 25 Desember ikut lagi hari raya bersama tetangganya barangkali. Ya, kalau yang tidak bertetangga minimal ucapkan apa? Selamat Natal. Ya. Kemarin saya ditanya ketika ngisi di Lumajang, ya bagaimana Ustadz hukumnya? Saya kasih analogi aja. Bagaimana ketika ada sekumpulan orang yang hobinya selalu sekumpulan orang ini mencela orang tua Anda, ya, menjatuhkan, menghina orang tua Anda. Kemudian mereka ini menentukan hari, merayakan hari peringatan pencelaan orang tua Anda. Anda diundang, datang nggak? Orang tua kita dihabisi, dicela sama orang-orang ini. Dan pada saat itu hari raya perayaan mencela orang tua kita. Diundang kita, datang nggak Pak? Adakah yang datang dengan mengatakan nggak apa-apa Ustaz, toleransi? Toleransi. Ya, atau minimal ya sudah nggak datang ucapkan selamat ya sudah merayakan hari pencelaan orang tua saya. Ini yang dicela Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari orang tuanya. Subhanallah. Ya, kemudian ridho, senyum mengatakan selamat. Anda telah mengatakan Allah melahirkan siapa? Isa Al-Masih. Naam ya. Hadza minas saddi an sabilillah azza wa jalla. Inilah yang termasuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal nahnu ala syakkin min sihhati dinina? Apakah kemudian kita ragu dari kebenaran agama kita? Wa butlani dinukum hatta natahawara ma'akum. Ya, kemudian kita lebih mengakui kebenaran agama selain Islam. Ya, sebagian kaum muslimin mengatakan ya, agama saya Islam, tetapi ketika di aspek tertentu dibandingkan, wah Islam nggak sebenar agama lain ya, bisnisnya agama lain lebih maju, olahraganya lebih maju, ininya lebih maju. Ini semuanya adalah salah satu bagian dari kejahiliaan. Fahaula'i yuriduna min hadhihi ad-di'ayat al-hiwar bainal adyan. Ya. Maka salah satu tujuan mereka adalah untuk memenangkan atau memunculkan kesetaraan beragama. Kemudian disebutkan wat ta'awun bainal adyan. Ta'awun bainal adyan, kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama wajib, tapi ada batasnya. Ya, tidak berarti kemudian kerukunan umat beragama kita diperbolehkan terlibat di dalam ritual agama mereka. Yang dimaksud kerukunan umat beragama adalah cukup pada batas duniawi, jual beli, sewa menyewa, ya, kemudian bertetangga. Ini wajib rukun. Namun jika tetangga kita barangkali yang beragama non-muslim melakukan ritualnya, kita diajak, yuk saya ajak, haram hukumnya ikut. Ya, haram hukumnya untuk mengikutinya. Kemudian Syekh mengatakan di sini, Aisyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa waddu law takfurun." Mereka sangat ingin kalian itu sampai kafir. Mereka sangat ingin kalian sampai kafir. Bahkan para ulama menyebutkan batasan-batasan kekufuran kepada kaum muslimin. Mereka enggak terima. Wah, ini mudah mengkafirkan. Padahal batasan-batasan tersebut ada dalilnya. Dan mereka berbahaya ketika mengamalkan tersebut atau mengatakan agama itu sama semuanya, ini bisa kufur. Ya, mereka mengatakan ini ekstrim. Padahal di sini adalah bentuk kasih sayang dari para ulama supaya jangan sampai kita mengikuti kekufuran mereka.
Wala yazaluna, kata Allah, senantiasa mereka yuqatilunakum, memerangi kalian, hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian itu murtad, in istata'u, jika mereka mampu berbuat demikian. Ini Allah membongkar dalam Al-Quran isi hati orang-orang kafir. Ya, nggak ada yang ridho kita memeluk agama Islam, nggak ada. Justru mereka ridho supaya kita keluar dari agama Islam atau mengikuti pola hidup mereka. Ya. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Ya. Mereka menginginkan seandainya kalian itu kafir sebagaimana kekafiran mereka, maka mereka puas dan bisa hidup berdampingan. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cukup sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Iya, Pak. Ya. Karena kurangnya pengetahuan atau lemahnya dari kami, suatu ketika itu kami dan teman-teman itu melakukan nobar bareng di halaman masjid. Itu apa termasuk Nobar bareng nobar juga di halaman masjid? nonton bola, tidak ada masalah jika tidak sampai ke arah hulu. Ya, tapi kalau di masjid itu kurang tepat ya. Nanti di sana ada teriakan-teriakan, ya. Kemudian di situ juga tidak menempatkan masjid sebagai pada posisinya, ya, posisinya. Namun sebagian ustadz juga mengatakan nonton bola pun dibatasin. Dari sisi mana? Sekarang tidak bisa dipungkiri, pertandingan bola bebas dari judi enggak? Bebas dari judi? Yang main orang kafir lagi, menghalalkan judi mereka. Ya, loh Ustadz, kan saya cuma lihat, enggak bermain judi. Kalau kalian nggak lihat, ya, pertandingan tersebut nggak laku. Ya, walaupun cuma satu orang, kita tidak terlibat di dalam perbuatan tersebut, ini ada pahala bagi kita. Ya. Jadi bukan dari sisi permainan bolanya, tapi apa? Dimanfaatkan sebagai ajang judi. Ya sama, kalau ada panahan, tapi dipasang uang taruhan judi, kita nonton ya sama aja. Pas paling enak itu main sendiri bolanya, main bola sendiri, nggak ada taruhan, ya, sewajarnya, tidak berlebihan, diniatkan untuk olahraga kebugaran tubuh, insya Allah bermanfaat. Nah, wallahu a'lam. Ya. Yang pertama, otokritik sedikit untuk kalangan kita sendiri. Dulu tuh istri saya pernah saya ajak ngaji, mau sampai kalau nggak salah 4-5 kali tuh mau. Maaf ya untuk ibu-ibu sekalian, nggak bermaksud mengkritik tuh enggak. Ibu-ibu itu mereka kan ya memang bercadar kan. Istri saya kan waktu itu ya baru mengenal sunnah, saya ajari pelan-pelan mau ngaji, kayak terasing, nggak ada yang negor, nggak ada yang ngajak ngomong, nggak ada yang mau ngajak kenalan juga, nggak tahu mukanya. Akhirnya sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali kapok, nggak mau lagi. Itu bentuk otokritik saya karena cintanya saya. Sampai hari ini saya ajak ngaji kapok dan nggak mau lagi. Jadi saya mohon kalau misalkan ada orang baru kok asing, belum kenal, baru sekali ini ketemu, mohonlah diajak ngomong, diajak kenalan, diakrabin atau bagaimana. Istri saya sebenarnya supel banget, cuman karena nggak ada yang ngajak ngomong, mau bingung sendiri, akhirnya nggak mau lagi. Itu untuk kritik dari saya karena cintanya saya. Yang kedua lagi, saya dalam keluarga besar saya ngaji ya cuma saya sendiri. Ya istri saya ajarin sedikit-sedikit, anak saya juga saya ajarin sedikit-sedikit, sudah bisa menerima. Tapi keluarga besar saya tuh saat ini masih menentang. Berikan saya beberapa alasan yang simpel-simpel aja, entah itu dalil, entah alasan apa, bagaimana cara, berikan saya alasan mengapa kita harus mengikuti manhaj salaf. Baik.
Ya, yang pertama kan bukan pada saya, Pak, pada takmir ya. Belum ada masjid Pak. Sekarang sudah ada belum diajak ke sini. Oh gitu. Ini klarifikasi. Klari- Itu kan otokritik, ini klarifikasi. Iya. Nah, jadi kalau secara umum ya, secara umum untuk masalah ukhuwah ini adalah masalah yang penting secara umum. Ya, memang ya nggak di Darul Jannah, tapi ini di tempat lain masalahnya juga sama. Mohon maaf ibu-ibu, masalahnya juga sama. Ya, ada ibu-ibu buat geng sendiri. Ya, ini kompleks insya Allah, bukan di sini kan enggak, di sini bukan di sana, di mana-mana ya. Ini masalah kompleks. Di beberapa kota yang saya kunjungi di sana juga ada pertanyaan yang sama, keluhan yang sama. Ya, ini umum, bukan hanya untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak juga. Jadi ukhuwah Islamiyah ini adalah hal yang ditekankan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka berbuat islahlah, berdamailah di antara saudara kalian. Sekarang, apakah batas mukmin itu harus bercadar? Tentu tidak. Bahkan tidak sedikit orang yang buka jilbab dia masih beriman. Ya, mungkin kalau kita lihat ya, di daerah-daerah terpencil itu kasihan. Mereka saudara-saudara kita tidak ada sentuhan ilmu Islam walaupun sedikit. Sehingga mereka berislam dengan budaya. Berislam apa katanya kiai. Ya, bahkan saya pernah mendengar dari teman yang pernah mengikuti manasik salah satu travel, ya, arahnya ke tetangga sebelah ya, nggak ada satu dalil pun, hanya mengatakan kita melaksanakan manasik ini sudah ikut kiainya. Ya, kita melakukan manasik ini yaitu mengikuti kiainya. Masa nggak percaya kiainya itu masuk surga? Nah, subhannya di sini. Percaya mboten kiainya masuk surga? Percaya, semuanya sudah ikuti, selesai. Nggak perlu ngaji, nggak perlu buka kitab, nggak perlu dalil. Ini kasihan. Itu juga saudara kita. Ya. Maka di dalam berukhuwah, menjalin persaudaraan, bukan hanya tebar harta, bahkan tebar senyuman pun itu termasuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Tujuannya supaya mereka kembali ke jalan Allah, mereka mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Rasulullah mewasiatkan kepada kita semuanya, basyiru wala tunaffiru, basyiru wala tunaffiru, ya, berikan kabar gembira dan jangan buat orang lari. Ya, berikan kabar gembira dan jangan buat orang lari. Ya. Bahkan nasihat seperti Bapak ini itu utamanya ke saya sebenarnya. Karena semuanya tertuju pada saya. Kalimat demi kalimat yang saya ucapkan bisa jadi buat orang dekat, bisa jadi buat orang lari. Ya. Dan kalimat-kalimat saya di luar tidak seperti di Darul Jannah. Kan sudah kondusif barangkali ya, sudah paham tentang sunnah, agak kenceng kan gitu kan. Kalau di luar ya enggak, tetap memberikan hal yang bersifat umum, kemudian supaya mereka mengetahui bagaimana sih sebenarnya ajaran Islam ini. Nah, yang kedua Pak tadi Pak, mengikuti manhaj. Ya, yang pertama manhaj salaf itu kan sahabat ya, para sahabat dan Rasul ya. Yang pertama karena mereka adalah orang-orang yang menjalankan Islam pertama kali berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan kedua,
mereka hidup pada masa turunnya wahyu. Kalau kita turunnya fitnah. Turunnya ini masa fitnah. Ya. Kemudian yang berikutnya, ketiga ya, bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah untuk menemani dakwah Nabi Muhammad SAW. Cukup Pak tiga itu? Cukup Pak. Taib, ada lagi? Mungkin bisa ditambah, mereka adalah orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alasan itu adalah mengunci semua. Mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya, wa kullan wa'adallahu al-husna. Mereka semuanya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang sudah ditetapkan adalah 10. Ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, terus Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, terus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 10. Kemudian ditambah Ukasyah bin Mihsan. Cukup insyaallah. Nah, ada lagi ikhwan? Cukup insyaallah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.